Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Baik, di sini saya Purbanata Widyabrana dari kelas TPPKC dengan NIM 2102073. Nah, jadi di sini saya ingin memaparkan nih teman-teman apa yang sudah saya susun, yaitu tentang pengaruh penerapan K3 di industri. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang K3, definisi dari K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, yang pertama ini ada filosofis dulu teman-teman, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Nah, yang kedua ada keilmuan. Nah, keilmuan itu sendiri yaitu suatu ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, selain dari definisi tersebut, ada juga nih dari beberapa ahli, ya saya kutip di sini ada 3, yaitu yang pertama dari Anna Ardana. Nah, dia menyebutkan bahwa upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat sehingga setiap sumber produksi bisa digunakan secara aman dan efisien. Nah, ya, ahli yang saya kutip kedua yaitu dari Simanjuntak. Dia mengungkapkan bahwa kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja untuk mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Dan yang terakhir atau yang ketiga yang saya kutip yaitu dari Widodo adalah bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Yang kedua itu ada kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini adalah suatu kejadian yang tak terduga dan tidak dikehendaki yang mengganggu aktivitas pekerja pada saat bekerja sehingga menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. Nah, kecelakaan kerja ini pastinya tidak diinginkan ya teman-teman, dan juga sangat tidak terduga dan dapat membahayakan orang serta menyebabkan kerusakan properti atau kerugian pada proses produksi maupun industri gitu. Nah, selanjutnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja? Nah, yang pertama ada faktor manusia itu sendiri teman-teman, ya yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi kadang memang 3 hal tersebut tidak lepas dan harus tetap dalam kendali ya teman-teman. Yang kedua ada faktor material. Faktor material ini memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan kerja. Dan yang ketiga yaitu faktor sumber bahaya, yaitu perbuatan berbahaya. Nah, hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah atau ketelitian akibat terlalu lelah, seperti selanjutnya sikap kerja yang tidak sesuai dengan SOP dan lain sebagainya. Nah, terus yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan sehingga tidak bekerja dengan sempurna. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi itu dari perawatan atau pemeliharaan inventaris perusahaan ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari K3 itu sendiri teman-teman. Yang pertama ada identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua memberikan saran terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja. Yang ketiga memberi saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD. Yang keempat, ada melaksanakan surveillance terhadap kesehatan kerja. Yang kelima, terlibat dalam proses rehabilitasi. Yang keenam, antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi praktek yang berbahaya.
Dan yang selanjutnya, membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Yang terakhir, ada menerapkan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Selanjutnya ada ergonomi. Nah, ergonomi itu adalah ilmu yang secara sistematis yang memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia untuk mendesain alat, prosedur, maupun lingkungan sehingga manusia dapat bekerja lebih aman, nyaman, dan produktif. Nah, tentunya dari definisi tersebut ada faktor yang mempengaruhi lingkungan di sekitarnya atau lingkungan kerja. Yang pertama yaitu penerangan. Nah, penerangan ini memiliki manfaat yang besar nih bagi pekerja yang pada intinya adalah subjek di perusahaan tersebut. Nah, untuk apa? Untuk proses kelancaran kerja, karena penerangan atau cahaya yang kurang cukup mengganggu penglihatan dari karyawan itu. Nah, selanjutnya ada kebisingan. Nah, kebisingan itu yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Maksudnya tidak dikehendaki itu yaitu karena kebisingan maka konsentrasi dalam bekerja akan terganggu sehingga pekerjaan yang dilakukan akan tidak maksimal gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada kebersihan. Nah, kebersihan lingkungan kerja sangat perlu untuk diperhatikan. Karena apa? Karena lingkungan kerja yang bersih akan menimbulkan rasa nyaman dan semangat kerja yang tinggi bagi karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pertukaran udara ya. Pertukaran udara atau lubang ventilasi ini juga sangat penting nih teman-teman. Biasanya untuk menyehatkan badan, selain menyehatkan badan juga dapat menyegarkan suasana itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada bau-bauan. Nah, bau-bauan ini itu tergantung subjeknya juga ya teman-teman, tergantung pekerjaan juga. Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran lingkungan atau pencemaran udara gitu teman-teman. Selanjutnya ada alat pelindung diri dan bagaimana cara merawatnya teman-teman. Nah, baik, yang pertama ada alat pelindung mata. Nah, alat pelindung mata ini biasanya berbentuk seperti kacamata. Ya, ada juga jenis lain yang sering kita jumpai sekarang yaitu seperti face shield. Terus alat selanjutnya yaitu helm. Helm yang dimaksud adalah helm proyek ya teman-teman, yang warna kuning, biru, putih dan lain sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya ada alat pelindung pendengaran. Nah, alat pelindung pendengaran ini ada dua macam nih teman-teman. Yang pertama itu yang bentuknya seperti headphone. Nah, yang kedua yang bentuknya seperti tali gitu teman-teman. Nah, alat yang selanjutnya yaitu alat pelindung kaki ya. Alat pelindung kaki seperti yang kita semua tahu pasti ada sepatu. Nah, yang membedakan itu adalah di medan mana kita bekerja nih teman-teman. Nah, seperti itu untuk bentuk dan material dari sepatu itu sendiri dapat menyesuaikan. Nah, selanjutnya ada alat pelindung ketinggian. Nah, alat pelindung ketinggian ini yang biasa kita kenakan di badan nih teman-teman. Yang biasanya jika kita ingin menaiki sesuatu yang tinggi, jadi kita harus mengenakan alat pelindung ketinggian untuk menjaga keamanan seperti itu. Yang selanjutnya ada rompi menyala. Nah, yang dimaksud rompi menyala itu adalah rompi yang di belakang dan di depannya itu ada yang jika disinari itu menyala gitu teman-teman, yang jika disoroti cahaya itu dapat mengkilap gitu. Yang selanjutnya ada jas hujan. Baik, selanjutnya adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri itu yang seperti kita bahas tadi ya teman-teman, ada berbagai macam dan setiap salah satu dari alat tersebut pasti ada difungsikan untuk melindungi kita dari bahaya saat bekerja gitu teman-teman. Nah, secara definisi APD ini merupakan perlengkapan yang dimaksud untuk dipakai atau dipegang oleh seseorang di tempat kerja yang dapat melindungi diri dari salah satu atau lebih risiko terhadap keselamatan dan kesehatan. Nah, untuk
pembahasannya. Yang pertama yaitu pelindung tubuh. Nah, jadi alat yang difungsikan untuk pelindung. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bahayanya, teman-teman. Yang pertama kita bahas adalah jenis bahaya kimiawi. Nah, jenis bahaya kimiawi ini ada 3 macam. Yang pertama, inflammable substance atau bahan yang mudah terbakar. Ya, jadi bahan yang mudah terbakar itu seperti explosive ya, yaitu mudah meledak. Kemudian oxidizing, itu oksidasi. Terus yang selanjutnya ada extremely flammable, yaitu sangat mudah terbakar gitu, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Yang bahan yang berbahaya yaitu pertama very toxic atau sangat beracun. Yang kedua toxic atau beracun saja. Dan yang ketiga harmful ya, memiliki risiko merusak kesehatan jika masuk ke dalam tubuh ya. Yang ketiga yaitu bahan-bahan yang merusak jaringan seperti korosif, terus iritasi, bahan berbahaya bagi lingkungan yang lain gitu, teman-teman. Bahaya selanjutnya yaitu jenis bahaya fisika. Nah, apa saja sih gitu. Yang pertama ada iklim. Nah, iklim atau cuaca ya, teman-teman. Jadi di sini memang sulit untuk ditebak, tetapi kita punya beberapa cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada suatu. Nah, selanjutnya yaitu ada bahaya jenis lain. Yang pertama ada biologis. Nah, bahaya biologis ini adalah bahaya yang berasal dari unsur-unsur biologi seperti flora, fauna yang ada di lingkungan kerja maupun aktivitas kerja. Nah, jenis bahaya ini sangat sering ditemui industri bergerak di bidang makanan, farmasi, pertanian, pertambangan, dan perminyakan gitu, teman-teman. Ya, bahaya yang selanjutnya yaitu bahaya kelistrikan. Nah, ini sering kita jumpai, teman-teman. Nah, hampir tidak ada tempat kerja yang tidak menggunakan listrik kan ya. Nah, baik dari segi ketersediaan jaringan listrik maupun alat-alat yang menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik sendiri dapat menimbulkan berbagai risiko berbahaya nih, seperti hubungan singkat atau korslet, kebakaran, dan sengatan listrik. Nah, ada juga munculnya bahaya listrik dapat terjadi karena minimnya pemeliharaan jaringan maupun peralatan listrik. Nah, instalasi listrik dan sebagainya gitu, teman-teman. Itu sangat berbahaya dan sangat berisiko ya, teman-teman. Nah, pada hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang wajib untuk diketahui dan diterapkan di industri. Karena hal tersebut menemukan pemahaman untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Nah, hal ini tidak lepas dari kenyamanan subjek atau pekerja yang ada di industri tersebut, yaitu faktor ekonomi yang menjadi hal perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan kerja. Keamanan dan kenyamanan kerja itu bergantung pada alat pelindungan diri atau APD yang digunakan seperti full body harness, hard hat, safe pack, dan lain sebagainya. Nah, selain itu di industri juga terdapat banyak jenis bahaya seperti industri dari bahaya kimiawi, bahaya biologis, bahaya fisika, bahaya kelistrikan, dan lain sebagainya. Gitu, untuk itu tetap berhati-hati dan stay safe ya. Baik, terima kasih karena sudah menunjukkan slide terakhir yang bertuliskan terima kasih atau thank you. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dan dapat memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa di Politeknik KTK Yogyakarta. Terima kasih.